Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today I'd like to explain material about asking for and giving opinion and idea. Hari ini saya akan membahas materi tentang meminta dan memberi pendapat dan ide. Materi ini merupakan materi bahasa Inggris wajib kelas 11 semester 1. Kalau di jenjang SMP MTS ada di kelas 8 semester 1. Structure of asking and giving opinion and idea. Jadi struktur meminta dan memberikan opini atau pendapat dan juga ide. Rumusnya seperti apa? Jadi pada dasarnya itu ada dua. Yang pertama itu cara kita memberikan pendapat menurut personal point of view, atau kita memberikan pendapat menurut sudut pandang pribadi. Kemudian yang kedua itu nanti ada general point of view. Jadi bagaimana kita memberikan pendapat dengan sudut pandang orang secara umum, begitu. Kita membahasnya dari yang pertama ini. Ada beberapa rumus. Rumus yang pertama yaitu subject, kemudian verb, kemudian diikuti opinion. Contohnya ada I think, I believe, I reckon, I suppose. Artinya saya pikir, kemudian saya percaya, saya berpendapat, saya kira. Langsung ke kalimatnya. I think that bullying is dangerous. Artinya saya pikir bahwa pembulian itu berbahaya. Kemudian yang kedua, I believe that corruptors will be caught soon. Saya percaya bahwa para koruptor itu akan segera ditangkap. Kemudian yang selanjutnya, I reckon it is the best song I've ever listened. Saya berpendapat ini adalah lagu terbaik yang pernah saya dengarkan. Kemudian, I suppose that joining a course is the best way to study. Saya kira ikut kursus itu adalah cara terbaik untuk belajar. Nah, di sini semuanya masih pakai I think, I believe, I reckon, I suppose. Ini merupakan pendapat secara personal, secara sudut pandang secara pribadi. Nah, dilanjutkan di sini yang kedua masih yang personal point of view. Itu ada phrases of stating opinion, kemudian diikuti dengan opinion. Itu rumusnya. Contohnya di sini ada in my opinion yang artinya menurut pendapatku. Kemudian ada as far as I'm concerned yang artinya sejauh yang saya tahu. Kemudian bawahnya ada to my mind artinya menurut pemikiranku. Tapi yang dua ini juga bisa diartikan menurut pendapatku itu ya. Kita ke contohnya. In my opinion, it is good idea to have a new room. Menurut pendapatku, ini ide yang bagus untuk memiliki ruangan yang baru. Kemudian, as far as I'm concerned, this institution is the best in this town. Sejauh yang saya tahu, lembaga ini adalah yang terbaik di kota ini. Kemudian yang terakhir, to my mind, menurut pemikiranku, people choose the brand because of the price. Orang-orang memilih merek karena harganya. Nah, di sini juga frasenya merupakan personal point of view atau mengungkapkan pendapat menurut pribadi atau secara pribadi. Karena di sini masih pakai my, kemudian juga pakai I, kemudian di sini juga pakai my. Selanjutnya yang ketiga itu ada rumus adverb. Kemudian ada subject, verb, kemudian that baru opinionnya atau pendapatnya. Ada kata keterangan di sini, kemudian subjek, kemudian kata kerja, kemudian baru pendapatnya. Kita lihat adverbnya kita bisa menggunakan personally, honestly, frankly. Kemudian subjeknya masih menggunakan I, kemudian verbnya bisa pakai think, feel, believe. Artinya nanti kita lihat ke contohnya. Personally, I think that this book is boring. Secara pribadi, saya pikir bahwa buku ini membosankan. Dan yang kedua, honestly, I feel that this show is not good. Sejujurnya,
Saya merasa bahwa pertunjukan ini tidak bagus. Dan yang terakhir, frankly, I believe that the thieves will be caught soon. Sejujurnya saya percaya bahwa para pencuri itu akan segera tertangkap. Nah, di sini mengapa ini personal? Karena di sini masih pakai I. Selanjutnya yaitu yang general point of view, atau kalau kita mau memberikan pendapat menurut sudut pandang general secara umum atau kebanyakan orang seperti apa itu. Nah, di sini rumusnya yang pertama yaitu subject, kemudian diikuti verb, kemudian opinion. Kalimatnya, subjeknya di sini agak berbeda. Karena di sini general ya. Bisa menggunakan most people, some people, many people. Kebanyakan orang, beberapa orang, banyak orang. Verbnya atau kata kerjanya di sini bisa menggunakan say, believe, kemudian argue. Ke contoh kalimatnya, most people say that junk food is not good for health. Kebanyakan orang mengatakan bahwa junk food tidak baik untuk kesehatan. Kemudian contoh yang kedua, some people believe that the facilities of the park is poor. Beberapa orang percaya bahwa fasilitas-fasilitas taman itu poor. Di sini bisa diartikan tidak memadai itu ya. Kemudian bawahnya, many people argue that exams are the best way to assess competence. Kebanyakan orang berdebat bahwa ujian adalah cara terbaik untuk menilai kompetensi. Nah, di sini general secara umum karena pakai most, kebanyakan orang, most people, kemudian some people, beberapa orang, many people, kebanyakan orang. Ada yang lainnya yaitu di sini ada dummy subject, kemudian ikuti verb, kemudian opinion. Kita lihat ke contohnya langsung. It is important to bring ID card everywhere we go. Artinya itu penting untuk membawa identitas diri kemanapun kita pergi. Nah, di sini dummy subjeknya it. Kemudian verbnya kata kerja bantu ya, di sini pakainya is. Selanjutnya contoh yang kedua, it will be nice if the park has facilities for the elders. Akan menyenangkan atau akan bagus jika taman itu mempunyai fasilitas-fasilitas untuk orang lanjut usia, itu ya maksudnya. Demikian pembahasan materi tentang asking for and giving opinion and idea. Kalau ada yang kurang jelas atau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Sekian untuk kali ini, thanks for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.